Saya pernah ngalamin waktu Jumat kalau nggak salah, nyari toke saya. Nyari toke sampai 1 malam sini. Nah, yang saya lihat pada saat itu, betul ada. Tokenya gede sekali, tapi kayaknya situ bukan toke ya. Mungkin toke jadi-jadian. Memang kejadian lokasi ini dulu itu dilakukan rumah itu pohon bambu sini sekitar sini, tidak ada rumah satupun. Rumah jaraknya antara satu dengan lainnya 1 kilo, Pak. Nah itu di sini depan ini jalan setapak saja. Nah bila ada orang melewat itu selalu pohon bambu turun ke bawah. Pernah juga melihat saya selendang terbang warna merah, arahnya dari sana, selalu menghilang dari sini. Timbulnya gitu. Nah setelah itu pagi pun siang hari itu tidak ada yang masuk sama sekali, tidak ada yang berani. Sebuah pabrik bekas boneka menyimpan aura mistis yang berbeda. Sesosok lelaki tua yang membawa bungkusan sering terlihat dan mengganggu pekerja dan warga sekitar. Akankah eksistensi mereka kita temukan? Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Ki Pranalewu, inilah Jejak Paranormal. Misteri sebuah bangunan yang tak berpenghuni, yang terbengkalai selama bertahun-tahun, kini menjadi tempat berkumpulnya makhluk astral di daerah Cilodong, Depok. Banyak penampakan dari sosok gaib berwujud genderuwo dan kepala buntung sering muncul dan membuat resah masyarakat setempat. Malam ini, bersama Ki Pranalewu, Ana Cike, dan fans dari Jejak Paranormal akan mendeteksi energi gaib yang berada di tempat ini. Saat ini kita melibatkan salah satu fans yang memang memenangkan kuis Jejak Paranormal. Langsung aja kita undang ya. Boleh masuk? Ya, pemirsa, ini salah satu fans dari Jejak Paranormal yang menyaksikan dan mengikuti kuis dari Jejak Paranormal yang sering diadakan setiap minggunya di Twitter @jejakparanormal. Namanya siapa tadi? Adela. Adela asli dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung? Iya. Oh, cukup jauh ya. Nah, motivasi kamu? Motivasi saya ikut penelusuran Jejak Paranormal, pertama kan memang saya tertarik. Dan saya juga suka nonton acara-acara misteri gitu ya. Dan menurut saya acara misteri yang paling real fenomenanya itu cuma Jejak Paranormal. Ya, kamu siap untuk mengikuti penelusuran? Siap. Oke, Ana. Yuk. Yuk, silakan. Lu barusan udah ada ini, Ki. Sudah ada interaksi. Saya mau coba kumpulin dulu energi gaib di sini. Ya, itu ada lagi, Ki. Ini mereka sudah mulai mendekat. Saya mau coba untuk mendekatkan lagi biar mereka bisa langsung interaksi dengan Adela dan kita semua. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya hadamul hadam, ya hadamul rah, ya hadamul gaib, ya hadamul jasad. Di dalam. Hai. Nah. Nah, ada yang nangis juga. Dengar ada dengar nggak? Ada. Keras banget. Ini saya udah berhasil mengumpulkan energi yang berada di sini. Kalau dari Ana sendiri nih, fenomena seperti itu apa? Soalnya saya kurang fokus pada saat saya melakukan pemanggilan. Ada dengar suara ini apa? Kayak orang nangis, dan itu kedengarannya kayak jauh. Berarti kalau biasanya kan memang sosok makhluk gaib apabila terdengar suaranya jauh berarti dia mendekat ya. Kayak ketarik terus kayak nangis kayaknya. Dari sosok tersebut juga kayak memang kepancing. Terus selain itu memang Ana juga ada lihat beberapa sosok, tapi belum bisa ini suara nangisnya masih. Terus ada sosok tinggi besar juga, tapi begitu dipanggil dia kayak Ana lihat cuman kepalanya aja kayak gini nih.
kayak gini terus Nongol gitu. nongol kayak gini. Saya mau bermain sama Adela. Adela bisa ke sana sendiri. Kamera di ini dari sini aja ya. Bisa. Saya mau coba untuk melakukan interaksi, membuka cakra. Astagfirullahaladzim. Membuka cakra ini biar dia lebih peka lagi dan merasakan, atau syukur-syukur dia bisa langsung berinteraksi. Iya. Adel, kalau ada sesuatu di situ, atau kamu mendengar sesuatu, atau kamu melihat sesuatu, kamu bisa nggak hanya berpatokan ke sini, kamu bisa memutar badan kamu, tapi posisi di situ. Diputer badannya, diputer Badannya. Nah, untuk melihat sekeliling di situ. Kalau misalkan ada interaksi atau ada sesuatu yang kamu dengar. Oke? Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadamul hadam, ya hadamul rah, ya hadamul ghaib, ya hadamul jasad. Tunjukkan eksistensi kalian. Adel! Adel! Tuh. Nongol. Itu sebelah kan. Kelihatan? Tuh di bambu. Astagfirullahaladzim. Itu suara dari berbagai tempat. Iya. Jadi apa aja yang kamu rasain, terus kamu dengar, terus kamu Nggak usah. Datang ke sana tuh udah merinding banget. Langsung udah ada suara yang jatuh gitu, kayak ada yang lemparin. Terus tadi kayak ada yang nongol belakang pohon gitu. Nggak tahu itu putih. Gak kelihatan jelas sih, cuma nongol sepintas gitu. Hah? Bau. asapnya di situ tuh. Saya suruh satu kameramen ke sini kejar untuk ambil gambar. Ternyata ada vortex yang muncul dari pohon apa namanya? Pohon bambu. Terus nggak lama, selang 1 sampai 2 detik tuh muncul kepala ya, penampakan kepala ini hancur. Ada kayak orang jalan, Iya. kayak orang jalan. Pas banyak paku. Masih ya. Tadi Nih. Sini Ki. Kayak yang jalan gitu, tapi di atas benteng, kayak merangkak gitu di atas benteng. Coba ini. Sebelah sini nih. Kalau itu kita caranya kan? Iya penjara. Astagfirullahaladzim. Tapi kayak masih ada segumpalan asap sih di situ. Masih putih di situ, masih kelihatan putih. Di dekat pohon ini nih, sebelah sini yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Bisa didengar ayam berkokok. Padahal masih jam 1 pagi pemirsa ya. Tapi ini eksistensi ayam-ayam berkokok ini menandakan fenomena alam. Dia melihat sosok-sosok yang memang Muncul. mungkin keluar. Seperti itu. Nah, ini saling bersautan nih, padahal masih jam 1 pagi nih pemirsa ya. Kayak suara ular sih Ki, karena Ana lihat juga di sini tadi sempat ngelebat ada sosok seperti siluman ular. Jadi kedengarannya juga tadi sempat dengar suara seperti delisilan ular kan. Ya udah kita pencar Ya lagi. pencar lagi, tadi pada udah kayak pencar kita baru. Yuk. Ya pemirsa, Ana sudah berpisah sama Kiprana. Kiprana melakukan penelusuran bersama Adela, fans jejak paranormal yang berasal dari kota Bandung.
Dan sekarang Ana juga nggak sendiri, Ana juga ditemenin oleh salah satu fans yang berasal dari Jakarta. Kita panggil aja ya. Li, mana Li? Halo, namanya siapa? Surono. Surono dari Jakarta ya, bener ya? Ikut ini di Twitter ya. Alhamdulillah dapat ya. Udah siap. Tapi maaf, Ana lihat udah merinding. Kenapa? Udah merasakan ya energi yang ada di sini? Udah merasakan. Sebelumnya pernah ngalamin nggak? Belum pernah. Belum pernah sama sekali ya. Oke. Ya udah sekarang kita lanjut ke dalam aja. Karena tadi ketika di luar, Ana lebih banyak melihat sosoknya di arah dalam. Ana harus panggil apa ya? Mas aja ya? Mas Rono aja. Tadi melihat banyak sosok-sosok makhluk gaibnya itu di dalam. Tapi kalau boleh Ana terawang dari sekarang nih, di lokasi ini tuh Ana lihat tuh memang dihuni oleh leluhur-leluhur, berpenghuni leluhur-leluhur di sini yang tadi memang sempat diutarakan ke Prana juga. Di depan memang di sini ada sosok kakek-kakek dan nenek-nenek berlalu lalang. Bahkan sekarang mereka ada di belakang kita. Itu seperti membawa bungkusan atau buntelan. Nanti Ana juga ingin berkomunikasi dengan mereka. Mudah-mudahan bisa dimedialisasikan lewat Mas Rono ya. Yuk lanjut ke dalamnya. Ini pemirsa, ini baru masuk. Mas Rono sudah merinding, nih bisa dilihat bulu-bulunya berdiri semua, udah ada interaksi ya. Terus terang, Ana juga tadi sempat kaget ketika masuk ke sini. Biasanya dengan berbekal doa dan keyakinan, alhamdulillah menjalankan syuting itu penuh ketekanan. Tapi ini kalau Ana boleh jujur nih, sekarang tuh kayak deg-degan. Aku tuh deg-degan sekarang. Ini adalah salah satu interaksi dari sosok-sosok keberadaan mereka yang memang kalau menurut Ana cukup banyak dan cukup kuat. Dan sekarang yang terus terang jujur Ana ngeri ngelihatnya karena di sini ada sosok tinggi besar, bukan sosok berasa kan? Ini bisa dilihat di zoom lagi, merindingnya sampai seperti ini. Ini kelihatannya galak sekali sosok ini karena dia tuh seperti jawara. Tapi sangat kuat seperti ini. Astagfirullahaladzim, sekarang kita hampiri sosok yang sekarang berdiri di atas sana. Mudah-mudahan mau berinteraksi dengan Mas Rono ya. Tahan. Sosoknya ketika Ana tarik. Cukup lumayan perlawanan. Ini kalau dilihat semua anggota badannya, mulai leher, tangan, Mas Rono merinding semua. Ana berusaha menarik sosok yang ada di sini, tapi dia tidak mau masuk ke badannya Mas Rono. Dia hanya memegang, tadi sempat jatuh, memegang dan menepuk badannya Mas Rono hingga terjatuh. Dan secara nggak langsung ini kalau Ana lihat sekarang Mas Rono itu jatuh pingsan. Dia seperti tertidur, tapi kalau Ana lihat spiritnya atau dalamannya Mas Rono itu seperti berjalan, melihat. Padahal tadi apa yang Ana lakukan itu bukan melakukan satu perjalanan astral, tapi mensensitifkan, mempekakan. Karena memang di sini energinya cukup kuat, dan sosok itu berinteraksi sehingga menepuk dan menjatuhkan badannya Mas Rono sampai jatuh pingsan. Nanti setelah dia terbangun kita tanya-tanya, tapi mudah-mudahan ada sosok makhluk gaib yang lain mau masuk ke badannya Mas Rono. Karena di sini sekarang ini bisa dilihat Ana cukup berkeringat banyak. Di sini sudah mulai banyak berkumpul sosok-sosok makhluk gaib yang dengan sengaja berdatangan. Mereka seperti ingin masuk ke badannya Mas Rono, tapi Ana lihat mereka seperti masih ragu.
biasanya sosok-sosok makhluk gaib yang ingin berinteraksi atau berkomunikasi, mereka rebutan untuk memasuki badan atau raga dari manusia yang sedang lengah seperti sekarang. Astagfirullahaladzim. Allah. Mas Rono, ayo pulang lagi, pulang, sadar. Sadar yuk, sadar, 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 kembali ke badan. Alhamdulillah. Minta air dulu, minta air dulu. Udah bisa cerita nggak? Tadi setelah Ana tarik tangannya Mas Rono, terus Ana pekakan, Ana sensitifkan, terus tiba-tiba Mas Rono jatuh. Itu kenapa terjatuh? Kayak saya kayak takut gitu. Kayak ditarik dari belakang gitu. Terus Ya udah saya nggak jatuh. Tadi setelah pingsan, kalau Ana lihat, jadi seperti tertidur, dan biasanya dari badan dari orang yang tertidur itu sukmanya melayang. Sukmanya melayang. Apa ketika Mas Rono pingsan sempat melihat satu fenomena nggak, atau apa, ngelihat gelap atau enggak, ada ngelihat lintasan-lintasan seperti cahaya atau apa? Saya lihat dong, kayak nenek-neneknya jalan. Ya, pemirsa, karena masih penasaran dengan ruangan yang ada di sini. Astagfirullahaladzim. Nah, kita mau masuk ke sini. Di sini seperti dibentengi atau dihalangi oleh sosok-sosok makhluk gaib yang sekarang mereka berkumpul di sini. Coba langkahkan kaki Mas Rono. Berat. Ini bisa dibuktikan. Berat kan ya? Sama, tadi juga kayak ketahan. Sekarang secara memaksa kita bismillah masuk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sampai minta tisu dulu dong, kotor. Alhamdulillah, ya Allah. Ini kayak dicolek-colek ya? Iya, benar asli. Hah? Merinding. Ini kita masuk ruangan ini sama Ana juga merinding. Kita sama-sama. Ini barusan Mas Rono dicolek, berasa ya? Berasa. Ini sosok kuntilanak yang tadi sempat tadi di luar. Allahu Akbar, ya Allah. Ini di sini benar-benar terus terang aja mereka menjaga kuat, tidak memperbolehkan kita untuk masuk ke sini. Kan di sini tuh mereka berkumpul seperti kalau masih dicolek-colek ini pemirsa. Merem. Ana akan mencoba tarik, karena daripada dia mencolek-colek Mas Rono, sekalian saja Ana berkomunikasi dan mudah-mudahan ketarik ya. Kenapa? Udah kelihatan? Ya pemirsa, nih baru aja Ana mempekakan, mensensitifkan dan menarik sosok kuntilanak. Berasanya gimana? Ada di sini. Panas. Tiba-tiba kok Muka itu begitu. Ke sini ya? Di depan. Karena memang tempat ini menurut Ana dan Mas Rono juga merasakan kalau tempat ini tuh udah lumayan interaksinya cukup banyak ya. Ana tertarik untuk menjadikan tempat ini sebagai tempat pembuktian. Mas Rono tahu kan di acara Jejak Paranormal itu ada acara pembuktian. Nanti Mas Rono ditinggal di sini sendiri. Kita disimpani satu kamera dan nanti Mas Rono dibekali satu handycam.
Nanti Mas Rono pegang handycam, apabila Mas Rono mendengar eksistensi atau fenomena suara, nanti kejar aja, dilihat, untuk menghabiskan rasa penasaran. Atau tiba-tiba ada perwujudan, atau apa, bisa dikejar pakai handycam. Kayaknya dia ngomong di suara gue dari suara ngomong. Taruh ya pemirsa, ini jelas banget ada suara seperti orang berat. Saya nggak bisa menembus penglihatan sampai sejauh sana ya, karena terhalau dengan pohon rumputannya sudah tinggi. Ada yang jelas di sosoknya sosok lelaki yang mungkin warga sekitar bilang ini yang sering membawa bungkusan ya. Ada? Ada lagi Mas. Ini. Api. Astaga. Ini ada di pojok terus ini. Tadi saya mau melibatin Adel. Saya mau manifestasikan sesuatu yang ada di situ, menggunakan dedaunan untuk menarik dan mewujudkan sesuatu ya. Adel, kamu pegang begini, kanan. Sana mau coba menarik energi yang memang ada di sana untuk mewujudkan manifestasi yang memang akan dihadirkan ya. Nanti kamu taruh di mana aja seputaran tanah ya, tanah Di luar. di luar. Kita keluar, terserah kamu mau naruh tanah di mana. Oh sorry, mau meletakkan ini di mana? Bisa? Ya pemirsa, saya mau coba untuk memanifestasikan di situ ya. Yakin kamu periksa dulu di situ bahwa nggak ada sesuatu di situ? Yakin. Yakin? Sudah kamu periksa? Udah. Jadi saya mau coba menarik sesuatu yang energi dari sana untuk saya manifestasikan. Belum menarik manusia. Enggak ya? Ini sepertinya ginyang ya, ginyang air. Tadi nggak ada apa-apa loh di sini. Nah, kamu yang menaruh itu Iya. sudah dibuktikan. Ini bisa lihat nih berasap. Kamu bisa menyentuh dulu. Apakah panas atau dingin? Seperti itu. Ini dingin. Dingin ya. Iya. Saya mau coba untuk hadirkan energi yang memang dihasilkan dari batu mustika ini. Biar kamu bisa merasakan. Kamu begini tangannya. Tangan kanan aja. Kamu kidal ya? Enggak kanan. Tarik, ditarik tangannya. Begini dulu. Kamu tutup. Tahan. Kalau kamu ngerasa sesuatu. Tahan. Biar kamu tahu. Astagfirullahaladzim. Panas Ki, nggak kuat Ki. Ini kayak api Ki Kamu panasnya. harus biarin. Astagfirullahaladzim. Nanti baru saya jelaskan. Panas nggak kuat Ki. Saya kan coba ngeredain dulu ya. Panasnya. Kalau sudah reda, kamu ngomong. Tadi pada saat kamu pegang batu ini, panas atau dingin? Dingin. Dingin. Ya tadi. Logikanya, pemirsa, ini batu alam ya. Batu alam biar bagaimanapun, ini sih masih bentuk bongkahan, tapi bongkahan yang sempurna. Karena pembentukan dari mineral yang sudah cukup lama, sudah mungkin termakan usia, bisa
ratusan bahkan ribuan tahun pada masa itu, sehingga membentuk seperti air mata. Ini mustika air namanya. Jadi biasanya pengusaha air mineral biasanya memiliki salah satu mustika ini. Dan mungkin ini salah satu yang tertinggal di sini. Sengaja saya manifestasikan untuk membuktikan bahwa apa yang tim jejak paranormal lakukan tidak semata-mata persiapan yang memang sudah kita siapkan. Karena ini spontanitas dari energi alam yang sengaja kita mainkan untuk bisa memanifestasikan sebuah benda-benda seperti ini ya. Seperti tadi. Kamu sudah periksa ini? Nggak ada apa-apa. Nah, pada saat penarikan pertama, ini belum wujud ya, belum memunculkan, tetapi pada saat saya coba tarik lagi, ini baru muncul ya. Ini adanya memang ada di sebelah sana. Seperti itu. Saya kasih lagi ke Dela, apakah ini panas atau dingin? Dela bilang dingin. Tapi pada saat saya hadirkan energi yang memang ada di sini, mungkin bisa dilihat dari ini merah. Ini merah banget. Ini tidak dibuat-buat pemirsa ya. Panas banget. Seperti itu. Ya, mungkin saya coba langsung koordinat untuk pembuktian sana. Nanti saya mau coba kamu merasakan lagi ya untuk fenomena gaib di situ ya. Yuk. Adel, tadi kamu tinggal sendiri, hanya ditemani kamera, ada kamera sana, kamu juga akan dibekali oleh handicap, oke? Dan HP untuk berkomunikasi dengan kita. Apapun fenomena-fenomena yang terjadi di sini, kamu bisa jelaskan melalui HP tersebut. Kalaupun ada sosok, kamu kejar. Kalau ada suara, kamu kejar. Untuk membuktikan bahwa apa yang kamu lihat dan kamu dengar itu real, bukan dibuat-buat. Seperti itu, oke? Nah, berhubung di sini saya tadi dapat mustika, saya minta ada ember atau apapun. Kamu cek ini apakah ada tali di sini? Mungkin bisa kamu pegang, kamu cek bolak-balik. Nggak ada. Nggak ada talinya. Di situ juga mungkin kamu bisa ke depan, cek di situ ada tali atau tidak. Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada tali sama sekali. Pemirsa, saya mau coba gunain ember ini dengan saya menaruh mustika yang tadi saya dapatkan ya. Untuk mustika ini berinteraksi dengan ember ini. Kalau misalkan dia bisa berinteraksi, super ember ini akan terpanting atau terjatuh. Seperti itu. Ini sudah di make sure tidak ada tali sama sekali. Oke, ini akan saya taruh di sini, pemirsa. Mustikanya saya akan taruh di sini. Saya mau coba undang dulu biar dia bisa berinteraksi. Oke, siap. Minta hadikan sama Aceh. Ini kamu pencet. Ini untuk merecord. Nanti pada saat rekan-rekan sudah meninggalkan kamu record bahwa kamu hanya di sini sendiri, ditinggalkan sendiri tanpa ditemani oleh siapapun di sini. Oke, siap. Good luck. Suara gede banget. Allah, itu kayak ada yang jalan. Kayak ada yang jalan. Suaranya gede banget, ya Allah.
Sekarang saya ditinggal sendiri sama tim jejak paranormal untuk pembuktian. Di sini belum ada interaksi, cuman sudah ada yang nyerek saya, dan hawanya udah berbeda. Astagfirullahaladzim, ada orang angka tinggi gede dan mau mati, menyam. Ada kehebatan putih, ada kehebatan putih. Tim, ada yang jalan. Kalau jalan mana? Tim, halo, mana? Tim, udah gak sanggup nih. Halo, astagfirullahaladzim. Tim, ada interaksi suara nih. Tim, udah gak sanggup nih, bener. Saya gak sanggup. Ikut sini, saya udah gak sanggup nih. Mana? Oi. Mas Reno, tadi fenomena apa aja yang Mas Reno rasain atau Mas Reno dengar? Tadi itu ada suara yang ketawa. Suara ketawa perempuan. Terus di situ saya ingat kehebatan di atas itu kayak putih diambil pakai handikan nggak? Saya ambil cuman udah nggak gitu kecepatan. Selain itu, apa yang membuat Mas Reno sangat ketakutan dan tidak sanggup lagi untuk menjalankan saya itu kayak orang tinggi gede. Badan saya di belakang ya, kayak begini. Ke belakang tuh nggak dapet kamera tuh. Cuman saya kayak ngeliat ke belakang nggak dapet. Minum sayang, minum. Masih gemetar dia, masih gemetar. Istighfar adalah istighfar. Karena pembuktian masih belum terlalu lama. Satu lagi, siapa yang tadi masuk ke sini? Rono, nanti kamu pembuktian di sini, temenin Bella. Bella ya, Ki? Hah? Jadi berdua. Jadi berdua di sini. Assalamualaikum. Kita lagi pembuktian lagi, tapi kita sekarang berdua karena tadi sendiri nggak sanggup, karena saya udah lihat sosoknya, jadi sekarang kita berdua. Oke, kita lihat. Oke, Kita berdua kemudian kepala nongol. udah keringetan banget ya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Itu ada suara. Astagfirullah. Dari tadi emang suara tuh. Ada suara. Ya Allah. Udah banyak suara. Tolong, Mbak. Jadi yang kamu lihat apa sampai lari terpontang-panting? Dari sini saya ada terbang parah aja udah kalian dulu pas saya mau ngelawan doang. Apa sih? Ngelawan? Iya. Ini malah Iya, kepalanya. kepala. Tapi ada kecilnya tadi. Jadi kepala itu berubah jadi kelelawar. Iya, pas di sini pas dekat. Tadi dari situ kepala jelas banget. Jelas. Foto kelelawar. Dan juga orang tinggi gede. Panjang gue. Saya lagi makasih gede. Masuk apa? Seperti apa? Ya kelihatan sih itu tinggi gede aja gitu. Besar. Tepat dia. Ya, pemirsa. Bentuk ekspresi ketakutan yang memang terkadang kita alami bisa dari penampakan yang hadir, bisa dari suara yang muncul, bisa dari sosok
yang terlihat. Tetapi yang harus kita yakini, pikiran hati harus dilandasi dengan keimanan. Karena dengan keimanan akan melawan rasa ketakutan dan menumbuhkan rasa ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan pernah takut dengan kekuatan jin dan lainnya. Jangan pernah takut dengan perwujudan dari makhluk-makhluk gaib. Karena sesungguhnya rasa takut itu berasal dari diri sendiri. Penelusuran belum berakhir. Masih banyak tempat-tempat yang belum kita datangi. Saya Ana Cike, jangan pernah saksikan jejak paranormal sendirian. Karena makhluk tak kasat mata bisa ada di samping Anda.